Sementara itu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersumpah untuk membalas kematian 3 anggota militer Amerika Serikat dalam peperangan dengan Iran. Trump merencanakan perang terjadi selama 4 minggu. Pentagon menyebut 3 anggota militer Amerika Serikat tewas dan 5 lainnya terluka dalam operasi militer ke Iran. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat dan Israel membombardir target di seluruh Iran pada hari Minggu dengan menjatuhkan bom-bom besar di lokasi rudal balistik negara itu dan menghancurkan kapal perang sebagai bagian dari kampanye militer yang semakin intensif setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. Sementara itu, Saudara, ratusan warga Iran berkumpul di alun-alun kota Tehran untuk berduka atas meninggalnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan juga Israel. Mereka membawa bendera Iran serta foto-foto Khamenei sambil meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika dan juga anti-Israel. Mereka juga menuntut pemerintah Iran untuk bisa membalas kematian Ali Khamenei. Of all American soldiers, they're gonna burst into tears in just several days because we are not gonna let them hit our leadership and just go. Trump, Netanyahu, JD Vance, Marco Rubio, they all just gonna beg Iran to stop this heavily attack against all Americans and Israeli's territory in the whole region. Sementara itu, Saudara, pasukan Hizbullah Lebanon ikut menggempur Israel sebagai perlawanan atas serangan Israel dan Amerika Serikat yang menyasar Teheran. Hizbullah melancarkan serangan roket dan pesawat tak berawak di pangkalan militer di dekat Haifa, Israel Utara. Mereka menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ratusan orang meninggalkan Beirut, Lebanon. Literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah resmi dibentuk dan mulai menjalankan tugas pada 1 Maret 2026. Mereka adalah Masoud Pezeshkian, Presiden Iran saat ini, Kepala Kehakiman Iran Gholam Hossein Mohseni EJ, dan anggota Dewan Garda Ayatollah Ali Reza Arafi. Berdasarkan pasal 111 Konstitusi Republik Islam Iran, Dewan ini bertugas mengambil alih tanggung jawab pemimpin tertinggi hingga Majelis Ahli memilih pengganti tetap. Dosen Hubungan Internasional BINUS University, Tia Mariatul Kibtiah, menyatakan kemungkinan ada 4 kandidat yang menggantikan Ali Khamenei. Di antaranya, putra kedua Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, dan anggota Dewan Garda Iran, Ali Reza Arafi. Yang sibuk untuk menentukan siapa pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Dalam Iran ada sistem vilayat el-faqih, yaitu kekuasaan tertinggi tetap di tangan mullah. Artinya tidak bisa Amerika mengintervensi kemudian membuat satu sistem baru ala Amerika. Nggak bisa, apalagi Reza Pahlavi juga berkomentar tiba-tiba ingin masuk, nggak bisa. Jadi memang ini sudah ada 4 kandidat saya melihat, dan kita tidak tahu apakah putra dari Ayatollah Ali Khamenei atau dari Ali Reza yang akan menggantikan posisi Ayatollah.
Tak hanya warga Iran, dunia pun menanti siapa sosok pengganti Ali Khamenei yang telah memimpin Iran selama lebih dari 30 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda saudara, seorang pria ditangkap setelah terlibat penganiayaan terhadap pengemudi taksi online di Setu, Tangerang Selatan, Banten. Peristiwa yang viral di media sosial ini berawal dari senggolan antar kendaraan yang berujung cekcok dan kekerasan fisik.